Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Kinanti Laras Prastiani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang. Berdirinya saya di sini adalah untuk memenuhi penilaian tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Nah, di pertemuan kali ini aku akan bahas tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Aku mau jelasin dulu nih, arti kepemimpinan itu apa sih dan apa syaratnya untuk jadi pemimpin? Pemimpinan sendiri itu memiliki arti yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin, mengendalikan, serta mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin sendiri itu ada banyak ya. Antara lain, yang pertama cerdas, yang kedua tegas dalam membuat keputusan, yang ketiga percaya diri, dan yang keempat memiliki pemikiran yang inovatif. Pemimpinan perempuan itu adalah merupakan salah satu isu yang sangat menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat pada saat ini. Mereka masih menduga-duga apakah perempuan pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat, yaitu ada yang sepakat atau setuju dan ada yang tidak sepakat atau tidak setuju. Yang pertama, saya akan bahas tentang hadis yang tidak setujunya terlebih dahulu. Hadisnya itu hadis riwayat Sahih Bukhari juz 6 halaman 10 dengan nomor hadis 4425 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman binul Haythami haddatsana Aufun anil Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidatu an al-haqo bi ashabil jamali fauqatila ma'ahum qala lamma balago Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohumum ro'ata. Arti dari hadis riwayat Bukhari tersebut adalah Utsman bin Al-Haisam telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada seorang wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Harits. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Muthanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi.
Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakrah tersebut. Para muhadisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutnya hadis hasan sohih. Asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadus Sari Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qostolani dan Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Mengenai diskusinya dalam syariat, Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qori Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Qostalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi kodi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat. Merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut, dalam Subulus Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-Son'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin. Dengan beragam catatan di atas, sementara dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian, kodi, serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Dari segi ketersambungan sanad, semuanya tersambung dan bertemu pada perawi kedua, yaitu Al-Hasan yang tergolong tabi'in. Sanad hadis ini diperkuat dengan masuknya Bukhari sebagai salah satu yang meriwayatkannya, sehingga bisa langsung dikategorikan sahih. Sebagai gambaran lebih jelas, silsilah sanad hadis ini bisa dilihat pada kolom di atas. Nah, yang pertama ada Muhammad Rasulullah, yang kedua ada Abu Bakrah, yang ketiga ada Al-Hasan, yang keempat ada Aufun, yang kelima ada Utsmanu binul Haytham, dan yang keenam ada Bukhari. Matan hadis yang diikuti penjelasan setting paling lengkap adalah yang berasal dari Bukhari ini. Hadis ini mencakup keseluruhan informasi yang melingkupi munculnya hadis ini. Di sini secara lebih jelas disebutkan peristiwa yang dialami oleh Abu Bakrah sehingga ia menyebut dirinya telah dilindungi oleh Allah. Dalam redaksi hadis tersebut dikatakan ayat yang ayyamal jamali.
Keseluruhan matan hadis ini tidak ada yang bertentangan atau mengandung informasi yang berbeda. Justru matan yang satu ini melengkapi yang lain, dan redaksi yang paling panjang menguatkan semuanya. Abu Bakar sebagai perawi pertama saat menyampaikan matannya berusaha mengingat dari peristiwa yang dialami sebelumnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat yang setuju. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis yang tadi tidak setuju itu bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita yang demikian sesuai kaidah al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra itu. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali dibanding penguasa, ulama atau intelektual pria, sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Sebagai jalan tengah ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, dari hadis tersebut menegaskan bahwa tugas dan kewajiban semua manusia itu sama, yaitu menjadi seorang pemimpin. Ada banyak nama-nama perempuan dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah. Nah, saya di sini hanya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama ada Ratu Balqis, seorang ratu yang cantik jelita dan amat bijaksana yang sukses dalam memimpin dan menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera. Yang kedua ada Asiyah binti Muzahim, yaitu seorang perempuan yang dipuji di dalam Al-Quran karena kemandirian dan ketegasan imannya dalam melawan raja yang zolim, yaitu Raja Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai pendidikan yang bisa diambil itu yang pertama ada siapapun berhak untuk menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, asal sesuai dengan ranahnya, serta memiliki kualitas, kuantitas, dan kapabilitas yang sesuai menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, jangan mendebatkan hal yang memang seharusnya tidak perlu untuk didebatkan. Yang ketiga, jika di lingkungan tersebut tidak ada laki-laki sama sekali yang bisa dijadikan pemimpin, boleh mengangkat perempuan menjadi pemimpin. Nah, yang keempat, jika di lingkungan tersebut masih ada laki-laki yang bisa dijadikan sebagai pemimpin, maka pilihlah ia menjadi seorang pemimpin untuk mengurus kemaslahatan umat. Di akhir, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.